Intinya gini teman-teman, sampai ke pengadilan akhirat pun Roy Suryo dan kawan-kawan ini nggak percaya mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Bagaimana tidak? UGM loh yang mengeluarkan ijazah tersebut, mengklarifikasi, mengonfirmasi Pak Jokowi memang sudah menyelesaikan studinya di UGM. Tetapi sama orang-orang ini tidak percaya, selalu saja berusaha mencari celah untuk menyerang, untuk membantah pernyataan tersebut. Ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah. Tidak. Gimana teman-teman? Gimana kan? Gimana menurut kalian? Kalian pasti setuju kan dengan pernyataan ini? Seperti kalau kita tahu bersama bagaimana ngototnya orang-orang ini tetap mempertahankan argumennya, opininya bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ijazah Jokowi bermasalah, tetap mempertahankan apa yang mereka suarakan, tidak percaya apapun yang disampaikan oleh lembaga resmi negara. Ada saja bantahannya. Percaya keterangan dari UGM, Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Barreskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas artinya. Nah itu yang kita ini kan bahwa kami mendesak supaya ini segera diproses secara hukum. Tidak ada kriminalisasi di sini. Nah ini, itu sebenarnya memang tidak ada upaya atau tindakan diskriminalisasi di kasus ini. Apalagi ada seperti tudingan mereka mengatakan ini ada upaya pembungkaman. Enggak ada. Pemerintah tidak pernah mengintervensi kasus ini. Kan dibebaskan kepada orang-orang ini. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon CS untuk menunjukkan bukti-buktinya. Silakan. Ini kan dibebankan buktinya kepada si penuding yang menuduh. Maka silakanlah buktikan. Buktikan tudingan-tudingan kalian. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, mana? Tunjukkan sekarang. Itu dia poin pentingnya. Dan itu juga satu-satunya alasan untuk menyelamatkan kalian untuk lolos dari ancaman pidana, dari ancaman ini ada jeruji besi yang menanti kalian. Kalau nggak ada bukti-bukti valid kalian, ya bakalan masuk. Yang menipu masyarakat dengan ini apa Pak? Roda nih. Enggak ada hubungannya. Ini si Roda Harusnya dia masuk pakai penjara. kursi roda dan leher nih. Memang sakit. Ini menipu masyarakat ini orang. Ya, ketika mau diperiksa supaya jangan salah. Pengecut dia. Pak, ini mau spesial. Nah, jadi divonis 1 tahun 6 bulan dan belum menjalani. Sekarang saya bebas kemanapun kalau saya selesai. Seperti yang Anda fitnah bahwa saya di Batam mau melarikan diri. Ini bukan fitnah. Siapa yang minta lari? Kamu. Oke, kita balik ke tema malam hari ini. Roy Suryo kena serangan bertubi-tubi dari Sylvester Matutina. Jangan sampai ada sandiwara lagi loh. Kalau nanti kemudian hari pihak penyidik, pihak kepolisian mengumumkan tersangka-tersangkanya dan ternyata siapa tahu ada nama Roy Suryo di antara nama tersangka tersebut. Sylvester memberi peringatan ke Roy Suryo. Apabila diperiksa jadi tersangka, jangan ada sandiwara kursi roda dan penyanggah leher. Seperti yang berlalu-lalu kan waktu Roy Suryo ini kena kasus. Tiba-tiba saja ini seperti ada kan, ini ada 2 foto di bawah ini.
Roy Suryo duduk di atas kursi roda, kemudian mengenakan penyanggah leher. Kok bisa kebetulan sekali gitu? Kok bisa? Kamu yang takut ditahan pakai kursi roda. Yang pakai leher kepala. Dan saya bukan orang yang bawa 3.226 anggota. Itu fitnah kalau itu. Sudah. Kita balik ke tema baru. Kamu udah bawa 4 tahun di luar. Ini kasihan sekali nasib Roy Suryo di sini, nggak bisa membantah setiap apa yang disampaikan oleh Sylvester Matutina mengenai kelakuan, mengenai tingkah daripada Roy Suryo ini. Aduh, gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Hidup mati pokoknya ke Jokowi. Nah, hari ini posisi mereka emang habis-habisan. Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Karena ketika ya dinasti kekuasaan politik Jokowi ini limbung bahkan jatuh dan terkubur, otomatis ya semua yang lentur bisa ikut ke sini ya. Kecuali mereka sudah ya buru-buru cari skoci untuk menyelamatkan diri. Aduh, Ahmad Khozinuddin lagi-lagi mencoba menebar narasi sesat. Ini logika sendiri dipakai, lalu disebarin. Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum daripada Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang biasanya suka ngamuk-ngamuk kalau kalah debat. Nah, dalam konteks politik justru yang paling punya pemikiran yang realistis itu partai politik. Karena di isu ijazah ini dia nggak mau ikut pecah kesang dari Jokowi. Tapi kalau relawan ya memang hidupnya dari eksistensi Jokowi. Ketika eksistensi Jokowi hilang, ya dia juga akan hilang. Makanya dia memang harus habis-habisan ikut membela ya Jokowi. Tanpa reserve. Iya. Sylvester ketika tidak bisa berargumen untuk membela, dia serang saya. Kau menang berapa kali perkara? Kalau kita bicara tentang kebenaran dan keadilan, kita tidak sedang bicara menang-menangan. Dan tidak bernilai kemenangan itu jika diperoleh dengan cara yang tidak terhormat, misalkan menyuap. Coba dah teman-teman, seorang kuasa hukum, seorang pengacara sekarang untuk membela kliennya tujuannya apa coba? Coba teman-teman, ini hal sederhana. Pastinya untuk menang, untuk memenangkan perkara tersebut. Tapi gimana logikanya nih yang dipakai Ahmad Khozinuddin? Katanya nggak penting menang atau kalah di perkara. Waduh, apes banget Roy Suryo dan kawan-kawan memilih Ahmad Khozinuddin ini sebagai kuasa hukumnya. Aduh, kalau sampai kalah lagi, aduh malu sekali nih. Gawat, berarti nasib Roy Suryo ini dipertaruhkan di tangan Ahmad Khozinuddin ini. Maaf saya katakan, ingat baik-baik ya. Pemidana itu ultimum remedium, bukan utama. Kalau Anda terus ingin ya mempidanakan rakyat Anda, pertanyakan siapa Anda. Ya, Anda raja yang baik, presiden yang baik, tidak menghina ya. Tidak menghina. Yang Anda katakan bahwa Pak Nuki itu hanya sekedar link, bukan merupakan peristiwa pidana. Tapi Ibu mengatakan ini orang kuat bisa memanipulasi, bisa membuat sesuatu menjadi apapun yang dia inginkan. Dan hari ini kami adalah korban ya. Anda tidak, karena Anda tidak merasakan. Nanti kalau Anda pada posisi itu baru saya tanya korban apa. Ada Kurnia dan kawan-kawan lainnya yang 11 lainnya ini salah satu ya. Ibu Kurnia ini merupakan 12 orang yang jadi calon tersangka. Pertanyaannya sekarang, yang bagian mana nih? Kurnia dan 11 orang lainnya itu jadi korban. Coba dah. Dan kemudian teman-teman, Kurnia ini untuk keberapa kali ngamuk-ngamuk seperti ini di acara TV? Saya kira sudah banyak sekali ya. Tiap kalah debat, ya pasti ngamuk. Kemudian banyak sekali omongnya. Kurnia ngamuk, merasa jadi korban. Ciri khasnya putar balikan fakta. Itu dia. Merasa ini ada upaya diskriminalisasi. Ini ada upaya intervensi dari negara atau pemerintah. Padahal pemerintah atau pihak kepolisian
pihak penyidik tidak melakukan intervensi apapun, hanya menjalankan proses hukum sesuai yang berlaku. Tetapi ada saja playing victim daripada orang-orang ini. Mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya. Tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir, karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus. Dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Mereka itu yang... Aduh, ini Roy Suryo nampaknya semakin ketar-ketir, ketakutan, kewalahan menghadapi tuntutan hukum. Seperti yang kita tahu kan teman-teman, mereka-mereka ini sekarang tengah menghadapi banyak sekali tuntutan hukum. Setidaknya ada 3. Ada laporan Pak Jokowi, ada laporan dari Sylvester Matutina dan kawan-kawan. Kemudian ada juga yang terbaru, laporan dari Prof. Paiman. Aduh, gimana membagi-bagi waktunya ini untuk meladeni setiap panggilan pemeriksaan dari pihak penyidik. Aduh. Ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Coba dah, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.